Benar nggak sih kita dijajah selama 350 tahun oleh Belanda? Benar nggak sih tidak ada pengaruh Spanyol dalam kaitan itu? Kali ini kita akan bicara mengenai Spanyol dan kaitannya dengan penjajahan Belanda di Indonesia. Spain, or the Kingdom of Spain, is located on the Iberian Peninsula in the southwest corner of Europe, spanning an area of 505,990 square kilometers with a population of over 47.4 million. Bicara mengenai Spanyol, itu adalah sebuah pembicaraan yang menarik. Spanyol terletak di semenanjung Iberia. Kalau kita lihat di peta, Spanyol berbagi dengan Portugal. Kalau kita melihat sejarah, lebih jauh lagi, Spanyol itu sudah ada jauh sebelum Masehi. Pada saat itu, Spanyol merupakan bagian dari negara Kartago. Kita ingat, negara Kartago itu pusatnya di Tunisia saat ini. Spanyol mengalami perjalanan panjang, termasuk saat itu menjadi bagian dari kekhalifahan Islam, yaitu pada masa dinasti Umayyah. Kemudian setelah itu Spanyol mulai membentuk negara kesatuan. Kemudian Spanyol juga mulai mencoba untuk mengikis pengaruh-pengaruh dari kekhalifahan itu dan juga agama lain yaitu Yahudi. Jadi pada saat itu Spanyol kembali kepada Katolik setelah kemudian kaum Yahudi dan Islam di situ disingkirkan. Nah, kalau kita lihat ya, perjalanan sejarah kemudian Spanyol menjadi sebuah negara superpower. Kalau kita lihat, Spanyol menguasai hampir seperempat dunia. Jadi kalau melihat peta, ada jajahan Spanyol di Amerika Tengah, Amerika Selatan, di Asia ada di Filipina, kemudian ada beberapa negara di Afrika, dan juga kemudian Spanyol berbagi kekuasaan saat itu dengan Portugal. Kalau kita lihat, Spanyol dan Portugal seperti pernah saya sampaikan juga di tayangan sebelumnya, itu mempunyai perjanjian Tordesillas. Kemudian bagaimana hubungan antara Spanyol, Belanda dan Portugal? Kalau kita melihat Nusantara, salah satu motivasi baik dari Spanyol maupun Portugal datang ke Nusantara adalah karena ingin mencari pulau penghasil rempah-rempah. Tetapi rute yang dijalani berbeda. Kalau Portugal itu melewati ke utara dan kemudian ke timur, tetapi Spanyol melewati barat. Sehingga dalam perjalanannya, kemudian Spanyol menemukan benua Amerika. Sementara Portugal datang terlebih dahulu di Nusantara. Saat itu Portugal dan Spanyol kemudian mengalami gesekan. Karena Spanyol datang di Filipina, kemudian Portugal sudah ada di Indonesia, di Maluku saat itu, karena Maluku adalah pulau penghasil rempah-rempah. Nah, kemudian saat itu juga mereka bersaing di Tidore dan Ternate. Kemudian ada gesekan di antara keduanya dan akhirnya mereka sepakat bahwa Spanyol ada di Filipina, sementara Portugal ada di Maluku atau di Indonesia. Nah, kemudian apa kaitan Belanda dengan Spanyol? Kalau kita lihat, sering kita mendengar bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Itu mungkin yang perlu nanti kita lihat dalam konteks bagaimana hubungan Spanyol dan Belanda. Kita lihat di masa-masa awal setelah Spanyol melakukan reconquista, yaitu mengembalikan kejayaan kerajaan Spanyol setelah sebelumnya dikuasai oleh
kekhalifahan Islam. Kemudian Spanyol melakukan reconquista atau pembalasan kembali, merebut kembali daerahnya. Kemudian Spanyol berubah menjadi satu kekuatan dunia. Pada saat itu Spanyol juga menguasai Belanda. Jadi Spanyol saat itu di sekitar abad 15 itu masih menguasai Belanda yang saat itu masih dengan Belgia bersatu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita teliti tahun-tahunnya, tidak benar bahwa Belanda sudah hadir atau menjajah Indonesia selama 350 tahun. Karena pada saat yang sama saat itu Belanda masih dikuasai oleh Spanyol. Yang datang ke Indonesia adalah sebuah serikat dagang, sebuah persekutuan dagang yang waktu itu merupakan perusahaan terbuka. Jadi pemilik dari VOC itu adalah berbagai publik dan juga perusahaan-perusahaan semacam sekutu dari berbagai perusahaan dagang. Nah, dengan melihat ini tidak benar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Karena pada saat yang sama Belanda juga sedang berjuang untuk lepas dari penjajahan Spanyol. Kalau kita lihat Belanda dan Spanyol itu punya pengalaman buruk Belanda terhadap penjajahan Spanyol. Sekali lagi juga kita lihat bahwa Spanyol dari sejarah kita tahu bahwa Spanyol adalah merupakan bangsa kedua yang datang ke Nusantara setelah Portugal. Tetapi keduanya kemudian tidak beruntung menjajah kepulauan Nusantara ini. Karena Portugal hanya tersisa di Timur Timur atau sekarang menjadi Timor Leste, dan Spanyol lebih fokus di Filipina. Nama Filipina itu bahkan diambil dari salah seorang raja Spanyol. Jadi kalau kita lihat, kalau kita boleh meranking, kita lihat bahwa salah satu penjajah terburuk di dunia adalah Spanyol. Di uraian saya sebelumnya, di channel-channel sebelumnya, kita lihat bahwa misalnya di Amerika Selatan, kebudayaan Indian atau saya sebut waktu itu Amerindian itu musnah oleh penjajahan Spanyol. Karena Spanyol dengan 3 moto tadi, gold, glory, dan gospel, yaitu mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan juga penyebaran agama, kemudian mengkonvert daerah itu menjadi benar-benar merupakan jajahan dia. Kita lihat misalnya Argentina. Argentina saat ini berbahasa Spanyol. Hilang semua peninggalan suku-suku asli Indian di sana. Bahkan suku Indian di Argentina itu hanya tersisa 3%. Bayangkan, semua daerah di Amerika Latin juga mengalami hal itu. Kebudayaan Indian nyaris, atau kebudayaan orang asli Amerika Selatan nyaris hilang. Semua berbahasa Spanyol. Kita lihat Kolombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Argentina ya, itu semua kemudian berbahasa dan berbudaya Spanyol. Nama-namanya juga nggak kita akan lihat lagi nama-nama asli, semua nama-nama dari Spanyol. Kalau kita lihat misalnya sekarang pemain bola Lionel Messi itu merupakan orang Italia, tetapi dia itu datang ke Argentina bersama-sama dengan migrasi orang-orang dari Eropa, terutama dari Spanyol. Nah itulah kalau kita lihat bahwa Spanyol merupakan salah satu penjajah terburuk di dunia, di samping tentu saja Perancis dan Belanda. Kalau kita lihat Prancis saat ini masih menguasai daerah seberang lautan, provinsinya. Misalnya ya, di Guyana Prancis di Amerika Selatan.
itu masih dikuasai atau menjadi daerah seberang lautan dari Perancis. Lihat ini, Perancis menduduki ranking kedua. Ranking ketiga adalah Belanda. Belanda ini memang tidak seperti Spanyol dan Portugal, yaitu gold, glory, dan gospel, tapi mereka lebih kepada gold ya, karena bangsa Belanda itu adalah bangsa pedagang. Nah kemudian kita lihat bahwa tidak ada manfaatnya sama sekali buat negara yang dijajah, kecuali Indonesia menjadi satu bangsa. Karena sesuai dengan Bung Karno sampaikan, Indonesia adalah negara dengan nasib yang sama, mengutip Ernest Renan bahwa Indonesia itu dalam satu penjajah yang sama. Yang ketiga, kita lihat bahwa Spanyol saat ini juga kemudian berkutat juga. Pada saat itu Spanyol mengalami kejayaan. Kemudian Spanyol juga ada karena tidak bisa mengkontrol daerah jajahan yang luas dan juga persaingan dengan penjajah lainnya, terutama Belanda dan Inggris. Di kemudian hari Spanyol juga dikalahkan oleh mereka. Kemudian Spanyol kehilangan daerah jajahannya. Yang tersisa sekarang ini adalah Spanyol di semenanjung Iberia, itu pun berbagi dengan Portugal. Dan juga ada beberapa daerah di Afrika Utara, terutama di Maroko, kecil-kecil enclave yang juga pernah dikuasai atau sekarang masih dikuasai Spanyol. Nah itulah kira-kira mengenai perjalanan Spanyol. Bahkan kalau kita lihat, salah satu wilayah Spanyol di selatan, yaitu Gibraltar, itu juga masih dikuasai oleh Inggris. Kemarin baru ada, bulan lalu ada peringatan mengenai pendudukan Inggris atas Gibraltar. Gibraltar ini kita menarik karena tahu sendiri kita bahwa ini berawal dari nama salah satu pemuka Islam, yaitu Tariq bin Ziyad. Gibraltar awalnya namanya adalah Jabal Tariq ya, Gunung Tariq. Nah sekarang dengan pronunciation Inggris menjadi Gibraltar. Sampai saat ini Gibraltar masih dikuasai oleh Inggris. Merupakan daerah kecil, akses ke Mediterania yang masih dikuasai oleh Inggris. Termasuk yang tidak bisa kembali kepada Spanyol. Kemudian Spanyol kita lihat saat ini bertumpu antara lain kepada industri pariwisata. Jumlah penduduk Spanyol sekitar 50 juta, sama dengan jumlah wisatawan. Bayangkan dengan Indonesia, dengan jumlah seperti itu, wisatawannya hanya 11 juta. Ini yang perlu karena memang Spanyol itu memiliki daerah-daerah yang eksotik. Peninggalan masa lalunya bagus, seperti kota-kota seperti Barcelona. Barcelona dan Spanyol pada umumnya memiliki etnisiti yang berbeda. Jadi Spanyol itu selain bangsa utamanya, juga ada etnis minoritas yaitu Basque dan juga Barcelona, yaitu Catalonia. Nah itulah yang menjadi sampai sekarang api dalam sekam di Spanyol, karena memang separatisme Basque dan juga Catalonia atau Barcelona itu masih tetap ada sekarang ini. Spanyol dulu merupakan negara yang sangat taat beragama, tapi sekarang Spanyol lebih banyak sekularisme, itu terutama karena pengaruh diktator Franco waktu itu yang kemudian membuat Spanyol tertinggal dibanding negara Eropa lainnya. Meskipun saat ini negara Spanyol itu termasuk negara yang kemudian akan menjadi negara maju. Nah itulah kira-kira mengenai Spanyol. Stay tune di channel ini.